kita mengedepankan namanya sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Ya. Jadi kita tidak mau kita melakukan pembangunan yang kemudian merusak lingkungan kita. Kita akan berusaha untuk menjaga lingkungan kita. Itu komitmen kita satu Papua. Ya. Dan kita sudah ikut itu beberapa pertemuan internasional di Manaus, ya. Kemudian kemarin juga di Meksiko dan berbagai lain itu, ya. Jadi intinya konsep kita adalah pembangunan berkelanjutan, ya. Sehingga memang semua yang kita lakukan, sekarang kita sedang menyusun RPJMD, RPJPD, ya, itu semua harus didahului dengan KLHS. Ada kajian lingkungan hidup strategis, ya, jadi itu penting sehingga nanti semua perencanaan itu berbasis hijau, ya. Jadi istilahnya green development, ya, pembangunan hijau. Dan nanti juga ada di situ sesudah green development kita butuh yang namanya green growth, ya, jadi pertumbuhan hijau. Jadi sama pertumbuhan ekonomi kita butuh, tapi pertumbuhan ekonomi yang hijau, tidak kemudian merusak alam kita. Nah, di Papua Barat Daya ini memang unik, ya, karena kita tidak bicara hijau saja, tapi kita juga sudah mulai bicara blue, kita bicara laut juga, ya. Jadi kita karena ada konservasi di bawah laut, tapi ada juga konservasi di atas laut, di tanah. Hanya satu yang penting yang harus juga menjadi perhatian kita, jangan juga kita mau konsisten dengan lingkungan hidup kita, tapi rakyat kita mati di tengah-tengah hutannya, ya. Makanya kita harus berusaha ada yang namanya carbon rate, ya, itu bisnis karbon, ya, yang segala macam itu. Ada juga yang namanya bagaimana ada ekonomi green ekonomi, ya. Jadi ada ini pengembangan ekonomi tapi green, ya. Jadi lingkungannya tetap dijaga. Jadi ada strategi-strategi yang kita harapkan itu diterapkan di Provinsi Papua Barat Daya. Intinya Bapak berkomitmen ya Pak ya terkait dengan di awal ini semua harus tunduk dan patuh, karena itu di RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang kita ini dan rencana pembangunan jangka menengah kita itu dimulai dengan KLHS itu. Ya, KLHS itu kajian lingkungan hidup strategis. Jadi itu sudah sebelum biaran yang SKPD lain, OPD lain bikin macam-macam, dia harus tunduk patuh pada KLHS dengan RPJMD yang dirumuskan. Itu kami sedang menyusun rencana kehutanan tingkat provinsi. Itu rencana kehutanan tingkat provinsi itu 20 tahun, jadi dari 2023 sampai 2043. Rencana kehutanan ini untuk melihat kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan produksi, terus aktivitas pembangunan yang apakah ada yang masuk di dalam kawasan atau tidak. Dan perencanaan ini kita berikan pembobotan pada misalnya ada penambahan pembobotan masalah karbon, pemanfaatan karbon, jual beli karbon. Ini semua kita mengakomodir itu ke dalam. Selain itu ada juga kawasan-kawasan keanekaragaman hayati dan bagaimana memberdayakan masyarakat dengan menggunakan potensi-potensi hutan yang ada, hasil hutan bukan kayu, sehingga masyarakat tidak menggantungkan hidupnya dari kayu. Nah, ini semua dibahas dan masih banyak hal lagi yang kemudian akan dibahas dalam rencana kehutanan tingkat provinsi. Yang kedua, kami juga kemarin sudah melakukan kick-off terkait dengan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD dan RPJP Papua Barat Daya. Sebelum menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang, maka harus dilalui dengan kajian lingkungan hidup strategis. Mengapa harus KLHS itu dibuat? KLHS itu dibuat untuk mengakomodir semua perencanaan program dan kegiatan itu harus berbasis pada lingkungan, mendukung pembangunan sustainable, pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga kita harus itu sebagai rambu-rambu
KLHS itu sebagai rambu-rambu untuk mengingatkan, warning setiap OPD atau setiap pelaku usaha yang membangun ini yang harus dibangun di Papua Barat Daya untuk jangka waktu 20 tahun ke depan atau 40 tahun ke depan. Ada tidak pengaruh rencana provinsi konservasi Papua Barat yang dulu terhadap efeknya terhadap Papua Barat Daya sendiri? Karena memang cakupan luasannya itu juga ada di Papua Barat Daya, irisannya seperti itu. Iya, memang kita ini hanya mekar administrasinya, tapi ekologinya satu. Kita satu ekologi, satu ekosistem. Sehingga apa yang baik di Papua Barat itu akan kita tindak lanjuti. Misalnya deklarasi pembangunan berkelanjutan. Kalau konservasi, sebagian menganggap itu terlalu konservatif, tetapi pembangunan berkelanjutan ini kan sudah konsepnya ada di Undang-Undang Otsus. Undang-Undang Otsus mengamanatkan pembangunan di tanah Papua harus pembangunan berkelanjutan. Sehingga kami akan melanjutkan itu. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ya itu salah satunya rencana kehutanan tingkat provinsi. KLHS itu harus dibuat. Mungkin ke depan kalau kami merasa perlu dan penting maka kita bisa saja buat deklarasi. Deklarasi Papua Barat Daya untuk menjaga, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Bisa saja. Tapi yang hari ini kami melihat di dalam kehutanan misalnya itu lebih banyak ada peluang untuk masyarakat adat, misalnya perhutanan sosial. Namun untuk perhutanan sosial ini satu hal yang ingin kami harapkan adalah semua kepala daerah di wilayah Papua Barat Daya harus bersama DPR menyiapkan peraturan daerah tentang perhutanan tentang masyarakat hukum adat. Ini harus ada. Kami berterima kasih kepada Kabupaten Sorong Selatan, kepada Tambrau dan kepada Kabupaten Sorong, Tambrau dan Sorong Selatan. Untuk itu kami mengharapkan kepada daerah yang belum seperti Kota Sorong, kemudian Maibrat, Raja Ampat, itu harus menyiapkan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat. Mengapa masyarakat hukum adat ini? Karena ini harus dikeluarkan. Ada usulan masyarakat adat. Ada masyarakat hukum adat yang harus mengambil hutan adat. Mereka mengusulkan hutan adat, tapi salah satu syarat hutan adat itu mereka harus mengusulkan ada punya perda, sehingga masyarakat adat ke depan itu punya hutan adat. Kalau sekarang tidak bisa, kalau kita mau bicara hutan adat itu akan bertemu dengan hutan hutan negara, seperti itu. Jadi hutan adat itu penting dan perda masyarakat hukum adat itu harus ada. Untuk investasi dan investor itu sekarang sudah berdatangan, sehingga mereka masuk, kita harus punya perda masyarakat hukum adat, dan perda itu bukan cukup perda, tapi harus dibentuk peta adat, marga apa yang punya kawasan ini, sehingga semua investasi investor yang masuk langsung dengan masyarakat itu, sehingga masyarakat merasakan roti bukan lemah-lemah.